Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sebutan kaulah mujahid sarjana mustami'in hadirin wal hadirat. Alhamdulillah dalam kesempatan sore makin kanto Allah Subhanahu wa taala nakdiraki kula sareng panjenengan pertama untuk silaturahmi nomor 2 untuk ngaji. Mudah-mudahan berokana silaturahmi dan berokana ngaji dan bisa makin kanto kula sareng panjenengan diparingi sehat, diparingi umur lanjeng, diparingi kejembar dalam rezeki, diparingi barokah dalam mustajab atau di kula sareng panjenengan sedaya. Para rabu mustamiin sebutan kaulah mujahid. Alhamdulillah dalam sore makin kanto kula sareng sampean ampun masuk hari ke-14 malam ke-15 Ramadan. Artinya bulan pasah bulan Ramadan di dalam makin kadinto sudah ampun oleh separuh. Nika merupakan suatu nikmat sepatut sokore sareng kula sareng ajunan. Kau tu sokore milana Ramadan kadinto merupakan sebuah bulan yang istimewa. Cek saking manusiane kaoning keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, niscaya orang sepora, orang sampun saya tidak bisa berharap sepanjang, orang sampun saya tidak bisa terawih boleh. Orang Saudi berharap sepanjang tahun kadinto di Ramadan saja. Saking istimewa bulan Ramadan. Alhamdulillah penten kaula sareng ajunan saja paringi mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa kadinto merupakan ibadah yang istimewa. Ibadah yang lain daripada yang lain. Makanya dalam hadis Allah Taala ajabu as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa dia untuk engkau ya Gusti Allah Taala. Wa ana ajzibi dan saya sendiri yang kelak akan membalasnya. Tapi bedana debu Allah Ta'ala ana ajzibihi wa ana ajzibihi. Engkau yang akan membalasnya. Ini merupakan penanda bahwa ibadah puasa ini merupakan ibadah yang istimewa. Jadi mun Allah Ta'ala tibik semeles nika istimewa. Manabi ibadah-ibadah selain kenceran nika seputaki sareng pengiran. Salat Jumat kenceran sebawi petolekor. Sedekah tung ibadah 10, sholawat tung kenjira 10. Mana bipa sebunten. Lo sebut sareng Allah Taala sareng pamaning Allah Taala semenes. Sekali itu. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, sekejeuna syariat, sekejeuna perintah dari Allah Subhanahu wa taala nika tidak semata-mata pun perintah. Allah Taala merintah boleh sareng ajunan untuk apa aja? Untuk zakat, termasuk juga untuk apasa. Ini beda hikmah, ada filosofi, beda rahasia seperti kaulah sareng ajunan ta'awning yang umumnya manusia tidak mengetahui. Anapa? Audu mengakui aing, adus mengakui aing, tayamum mengakui abu, tayamum mengakui abu. Anapa? Rakaat asar mimpa, anapa rakaat duhur mimpa, subuh mi 2, maghrib mi 3. Ini kan beda rahasiana. Ada hikmah di balik semua itu. Jadi ma khalaqta hadza batila ya Allah Taala. Allah Taala menciptakan segala hal nikah sia-sia. Napa boleh syariat ada? Pasti ada rahasia di baliknya yang mungkin kita tidak ketahui. Termasuk juga puasa. Jadi Allah Taala ini kalau romoro merintah kula sareng ajunan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kecuali di dalamnya ada rahasia
kemaslahatan dan kebaikan yang kalau seandainya kita tahu, kita akan semakin mantap untuk melaksanakan ibadah puasa. Para ulama bersengaran khusus situng kitab yang menjelaskan tentang filosofi dan hikmah di balik pemberlakuan syariat. Tadi Syekh Ali Al-Jurjawi, ya asmana kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Ini mengurai tentang hikmah dan filosofi di balik penerapan syariat agama Islam. Nah, mungkin karena bulan ini adalah bulan puasa, maka yang perlu diuraikan tentang hikmahnya adalah terkait dengan puasa. Puasa Kak Dinto, hikmahnya menurut para ulama ada 4. Jadi apa Kak Dinto hikmah, filosofinya, rahasianya di balik puasa itu ada 4. Ada hikmah spiritual atau hikmah yang bersifat keagamaan, ada hikmah medikal, hikmah yang berhubungan dengan kesehatan atau medis, ada hikmah sosial yang berhubungan dengan hubungan interaksi antara kula ben sampean atau sesama manusia, dan terakhir hikmah psikologis atau hikmah kejiwaan, hikmah emosional. Hikmah pertama, hikmah spiritual. Ketiba dana pasaka dinto, hikmah pun bahwa dengan puasa kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menumbuhkan perasaan, memunculkan sikap bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, agar kita semua ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu indikator dari ketakwaan itu adalah merasa diri kita ini selalu, perilaku tindak tanduk kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa sah. Mungkin kita bisa lengaleng Pak berjedek len basah asikat sambil ngelunyu aing ku bedoni. Tapi ngirem lengaleng. Ada banyak 1000 tempat yang seandainya kita mau, kita bisa membatalkan puasa itu kapan saja bisa. Tapi karena merasa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita membatalkan puasa, menghindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nikah hikmah berkaitan dengan spiritual atau hikmah yang berhubungan dengan keagamaan. Kemudian masih dalam kategori hikmah spiritual, Pasaka Dinto merupakan ibadah yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pun Allah taala wa ana ajizibi. Engkau semelis saja pun Allah taala. Tapi badan Allah taala langsung semelis ini menunjukkan bahwa Pasaka Dinto merupakan ibadah yang istimewa. Ibadah yang memiliki nilai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Nomor 2, hikmah medikal atau hikmah yang berhubungan dengan kesehatan. Banyak kan. Banyak ilmuwan-ilmuwan modern, para peneliti medis membuktikan bahwa puasa itu tidak sebagaimana yang kita gambarkan. Mereka puasa kayak emah, asam lambung, punten, ada dampak positif yang dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Ini berdasarkan penelitian. Makanya benar. Saudara Rasulullah SAW benar dari Kanjeng Nabi, sumu tasihku. Apa sah beenggapi japon Kanjeng Nabi tasihku, maka sampean bisa jadi sehat. Salah satu bukti menunjukkan bahwa lambung kita dalam tiap hari itu makan 3 kali. Normal. 2 kali atau 3 kali. Kinerja lambung itu menurut orang ahli medis ini kepajen. Jadi makanan yang dimasukkan ke dalam pencernaan itu diolah giling sareng lambung ini kepajen. Kemudian setelah 4 jam dialirkan ke usus halus, usus besar dan seterusnya, ini kepajen juga. Berarti makanan itu berada di dalam lambung kita diproses itu selama kurang lebih 8 jam. Jadi belum jam nikah pencernaan kula sareng sampean
organ tubuh, lambung, saraf usus dan sebagainya itu bekerja. Ini kan benar ya. Jadi mun asara pun ada kolbetok misal lagi. Kolbetok berarti beluk, sangak, 10, 11, 17, tung, 2, telok. Kol telok ini ke baru marek. Salakoh, sagiling, tabuk sebelum dalam, kakanan sebelum dalam tabuk. Lah ini kan kita faktanya tidak demikian. Kol betok ada kol 11 aroma salapan akan boleh. Jadi kilo mari giling nang tabu masuk boleh. Kilo mari giling masuk boleh. Ini kan ibaratnya mesin bisa aus cepon orang ahli bengkel. Ada komponen-komponen mesin itu yang rusak. Kalau terus-terusan seperti itu, makan akhirnya lambung bisa menjadi rusak. Jadi salah satu sebab rusaknya lambung itu bukan karena telat makan toh, tapi karena sering justru tujuan makan saat itu. Nah makanya ketika berpuasa ini merupakan momentum untuk mengistirahatkan organ tubuh terutama pencernaan. Nah, jadi mana biar pasang lambung ini keistirahat. Jadi mesin perlu istirahat, maka lambung juga butuh istirahat. Termasuk hikmah medikal atau hikmah medisnya dari pasaka nyento nang dalam badan manusia nikah ada makhluk yang ikut menumpang hidup. Di antara lagi racun dari kakak, toksinnya pun itu menumpuk dari makanan itu ditumpuk. Nika begitu apa sah toksin-toksin yang menumpuk ini dihancurkan. Jadi ada juga napes asmana kisah cacing terus yang ada di dalam perut itu. Jika kalau kondisi perut atau lambung kita dalam keadaan lapar, maka cacing-cacing termasuk bakteri dan kuman yang ada di dalam perut kita itu juga lo tahan, akhir mati sekalian tahu. Di lain itu, fase ini merupakan salah satu solusi di dalam ilmu kedokteran. Misalnya orang operasi, ini kan sarannya dokter harus puasa dulu. Orang mau mengetes tensi atau gula darah, ini kan harus puasa dulu. Lo lihat lo lihat minum. Jadi puasa itu menjadi solusi di dalam ilmu kesehatan. Ini kan di antara hikmahnya dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian senomor telok hikmah sosial. Ketika laban beuna pasaka dinto, sejena orang ini kan aroma salapan sahabat. Maka semiskin atau sesoki pada. Yang miskin, yang kaya sama-sama lapar bulan puasa. Mana bisa miskin on gelenon semua orang lebih biasa. Lebih biasa orang, biasa lapar. Mun sesoki, abang biasa nyaman paha lapar. Lah, adanya lapar bagi yang kaya ini menumbuhkan perasaan solidaritas. Oh, kediri rasanya lapar. Oh, kediri rasanya loandi. Akhirnya menumbuhkan perasaan agar kita itu ulas asih, beles, berlampe de orang sawandi. Makanya kemudian di akhir puasa itu kita disunahkan kewajiban membayar zakat fitri itu nang akhir puasa. Ini sebagai bentuk hikmah sosial dari diberlakukannya ibadah puasa. Nomor 2, hikmah sosial nomor 2, pasaka dinto menunjukkan persatuan dan kekompakan. Sedaya orang Islam sak pasak niki insyaallah bukan bareng pada maghrib. Insyaallah. Tanggi pada maku sebenarnya Amerika maghrib bukan. Walaupun jam maghrib durasi siangnya mungkin agak panjang. Beni mun misalnya sebagian Madura bagian timur aku kena asar bagian barat duhur dan punten padat. Ini menunjukkan persatuan dan kekompakan di dalam Islam. Jadi nomor 4, hikmah nomor 4 dari diberlakukannya puasa, yaitu hikmah psikologis, hikmah kejiwaan. Maksudnya pun kalaban beuna pasaka dinto, puasa itu mendidik dan mengajarkan kita untuk disiplin. Oh, membeni bajana makan lo makan.
Mula mancing, ngaku beda nasi sonjem dengan ada dok akal. Ini kan pendidikan disiplin. De ateh bidak jiwa kita. Omun bajen sahur, imsak, ambu wes. Loki ipototok mun rokok kare separuh. Loki ipototok mun enom kare separuh gelas. Punten. Mun bagede imsak empon sabe. Kadinto. Ini merupakan pendidikan disiplin. Selain itu, hikmah psikologis dari ibadah puasa itu ialah melatih kesabaran. Nikah yang penting, sepenting nikah. Ngelatih kita untuk sabar. Oh, maku lapar, sabar untuk lo ngakan. Oh, maku arjang, sabar. Oh, maku ganggu bi orang, kepegel bi orang, dipancing amarahnya dan emosinya, lo pegel, sabar. Karena tidak sabar inilah banyak keburukan-keburukan dan hal-hal negatif yang muncul. Sepora. Banyak seperti contoh misalkan ada orang lo sabar untuk sogi, maka dia akan melakukan berbagai cara untuk kaya. Termasuk diantara negeri korupsi, kayak gitu dan lain sebagainya. Ini kan dampak dari lo sabar. Orang yang sabar untuk melakukan hubungan intim dengan lawan jenis, nikah kadang melakukan hubungan di luar nikah. Kilo akabin lah anu ada. Itu kan dampak dari lo sabar. Termasuk lo sabar ini dampak luar biasa. Bisa dikatakan semua tindak keburukan dan kejelekan yang terjadi ini adalah akibat dari kita yang tidak sabar. Lah, melalui ibadah puasa kadinto ini merupakan pendidikan bagi ruhaniyah kita, bagi jiwa kita agar melatih kesabaran dalam diri, malah kita biasa sabar. Membeni berjenang akan. Walaupun dipancing bagaimanapun emosi siapa pegel, tapi kudu sabar. Sekalian toh. Nikah hikmah dari ibadah puasa yang kita jalankan selama kurang lebih 14 hari kan. Mudah-mudahan di 16 hari sisanya kita parengi kuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan ibadah puasa sehingga kita merdeka insyaallah. Katina pas saya coba kisah Kanjeng Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa orang siapa senang bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka sepora setuju semua dosa-dosa yang pernah dilakukannya sepora sareng Allah Subhanahu wa taala. Nikah hikmah puasa berkaitan dengan kitab adento nikah terloe maos untuk tabarruk alak barokah de kitab sekarang sareng salah situ ulama Nusantara asmana Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia itu jago. Jadi benireng Arab tok sareng jago tunya nikah berkaitan dengan ilmu agama. Orang Indonesia ini kalau kalah jauh termasuk Syekh Nawawi Banten nikah orang luar biasa yang karang kita punya banyak muridnya benih yang dari Indonesia toh, tapi juga dari luar negeri. Dalam salah satu cerita Syekh Nawawi Banten nikah toman Eremiaki sareng pada pertemuan ulama dunia nang Mesir nikah Syekh Nawawi Banten yoncon. Semua ulama itu heran kedik siapa saknya Nawawi Banten ya orang. Begitu beliau hadir loh yang kebi orang. Karena sebagaimana yang kita tahu perawakannya orang Indonesia ini kan zaman deh. Ini penting reng luar negeri. Jadi begitu apolong nih orang yang ini kilo yang. Jadi sehari kan memilok tek datang saknya Nawawi. Jadi sehari pangako kule saknya Nawawi. Merasa tersinggung beliau karena diremehkan seorang. Mengkula percaya aja cerita katanya. Kece pun cenah surbana Syekh Nawawi Banten ini kayak kunjuk. Poter yobo. Lo nikah Mesir tempat nikah napa? Apa yang gempa? Lendu. Keng bola kocana yomak. Nikah karomana waliyum min auliya. Mun gula berjanji. Bagian dari kekeramatan para wali. Ini kesengaran kitab gila saya cerita lagi gula nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa amadana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim.
berangin. Babur bayu tining panika bab sebangsa 4. Jadi kitab Nasoihul Ibad nika menghimpun nasihat-nasihat makalah-makalah para ulama. Makalah baik itu dari hadis, dari dhabuna sahabat, dari dhabuna tabi'in, dhabuna ulama itu dikumpulkan dalam satu kitab menjadi kitab Nasoihul Ibad ini. Itu diklasifikasi. Bada sewa 2, bada selok telok, bada sepampat. Nasihat sejumlah 4 banyak sekali itu. Bab rubai tining gak dinto bab nasihat bersempat. Wal maqalatu tsaniyatu tining penika adapun ini adalah maqalah yang kedua, hasil kedua. An ba'dil hukama dari sebagian orang ahli hikmah. Arbaatun ada 4 hal. Hasanatun yang baik, beda 4 hal sebagus. Walakinna arba'atun minha ahsan, akan tetapi ada 4 hal dari 4 hal itu yang lebih baik. Beda 4 bareng sesai, tapi beda 4 lain selebih saya. Napaan? Sepertama, al haya'u minar rijali hasan. Todus untuk orang laki nikah saya. Walakinnahu minal mar'ati ahsan. Tapi manabi todus nikah keluar dari yang bini lebih saya. Todus untuk orang laki nikah saya. Seyogyanya kita memang harus malu. Tapi todus nikah manabi dari yang bini cuma saya. Sebagaimana yang kita ketahui dari keterangannya para ulama, Allah Ta'ala ada tiaki akal nikah 10, ada tiaki todus nikah 10. 10 akal sesama itu pun dari yang laki, sesitung itu pun dari yang bini. Setodus 10, sesama itu dari yang bini, sesitung itu dari yang laki. Non gelanon. Maka non orang laki kan sepora. Tak lo pati todus aja tembang yang bini. Tapi dalam urusan intelektual, dalam urusan logika dan rasio, yang laki lebih unggul daripada yang bini. Karena anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sangat. Yang bini ada urusan bab mikir lo pati. Pikirnya kalau lanjang pada yang laki. Kemudian, nomor 2, wal adlu min kulli ahadin hasan. Adil nikah untuk tiap-tiap orang, untuk kula dan sampean saya bersikap adil dalam artian tidak tebang pilih. Walakinnahu minal umara ahsan. Tapi mun adil nikah teguh para pemimpin, pemerintah, pejabat dan seterusnya lebih saya. Nomor 3, wa taubatu minasy-syaikhi hasanatun. Atau obat nikah untuk orang tua saya. Jadi ada semacam ada semacam pembicaraan kalangan kita seolah-olah tobat ini kan ring sepo. Mun anak muda lo bagi lo lo pati saya tobat. Punten. Maku muda saya tobat. Jadi tobat untuk ring sepo nih ke saya akan tetapi manabi badan anak muda tobat dum saya. Gitu. Nomor 4, wal juduh minal aghniya'i hasan. Belas lampe bagi ring soki ini ke saya. Seyogyanya mun soki lakar kotu lampe. Tapi lampe walakinnahu minal fuqara ahsan. Lampe dari orang fakir dari loandi. Ini ke juru saya. Mun ring soki lampe karuan beda saya bagi, beda saya paling ngati. Kala kala lebih. Namun saya orang tak andi nikah, tak kedua nikah. Kenapa saya lampe akin? Lah ini kok umpama beda orang tak keduan panapa lambe, oh ini kecik saya nih. Nikah makalah dari kitab Nasoihul Ibad. Kemudian nomor 4, nomor 3, wal maqalatu tsalitsati dining panika makalah nomor 3 an ba'dil hukama pada tapi nikah secuba bila nikah selesai arbaatun qabihah, ada 4 hal yang jelek. Walakinna arba'atun minha akbar. Akan tetapi ada 4 hal lain yang lebih jelek. Nomor 3, ad-dammu minasyab qabihun. Ala putus sebagian anak muda nikah coba lo saya.
Akan tetapi wa minasy akbar. Mun kelakuan orang sesepuh cungjuban. Tuh saniki kelakuan anak muda. Lo saya coba. Napa boleh kelakuan orang sesepuh jumlah saya. Nomor 2, wal istighal bid dunya. Minal jahil qabihun. Menyibukkan diri dengan urusan dunia untuk orang bodoh, untuk orang awam, qabihun, coba lo saya. Wa minal alim, tapi dari orang ngerteh, dari orang alim, dari ulama, akbah, ini kalau dicoba. Bukan berarti mun orang alim, mun kiai, mun ustaz, kalau bagi urusan bidunya punten Indonesia ini kemakna. Maksudnya nikah, urusan atau berepot di urusan dunia sehingga meninggalkan akhirat. Malah dalam situng keterangan lain, orang alim nikah, orang yang ngerti nikah, tokoh agama itu seyogyanya cukup kutuan di apa namanya sekak dinto malah lo arep ngarep peparing dari orang lain ketipe tenang jadi lo andi ketirasa momen juga mun yonjeng entar to jala kar saya kesar pada dek konjengan ai gua repot mun berdereng mati bunga mun juga ketirasan ketipe tenang. Nomor 3 wattakasul fit ta'ah ras-arasan malas dan dalam urusan ibadah min jami'in nas qabihun untuk kalangan umum ini kalau saya wa minal ulama tapi dari ulama wa thalab ben santrek atau belajar mencari ilmu akbar jumlah saya mun orang awam mun seborah lo pati kenceng misalkan tarawih lo kenceng ngelakuin ibadah ini kak iya bener lo saya cuma mana nabi ibadah ulama atau santri kalau kenceng ngelakuin ibadah jumjuban kenapa karena mereka yang mengerti agama. Nomor 4 wattakabbur minal aghniya wa bihun sombong untuk orang sogi ini kan lo becek jadi nang media sosial nang TikTok, Instagram, Facebook, posting mobil baru, baju baru, HP baru, jam baru, sogi, lo saya. Tapi jumlah saya, mondeng lo andi, posting, ini kan, mondeng sogi, sombong lakar lo saya. Tapi jumlah saya, orang miskin sombong, heran. Mondeng miskin lo andi, nah apa sih kesombongan? Beda mobil parkir ganteng ibu tuh, sedih. Jadi kan media sosial ya upload sang kuandi. Terus ya lama ore sombong lo andi. Mun sombong soki karuan bade saya sombong akin. Walaupun lo saya repot iki mun lo andi sombong. Sana lo andi sombong. Udah ke cek lo kelebur sareng pengiran. Sekali to pengajian dalam seri mungkin mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat, bentuk tambahan ilmu, bentuk tambahan ibadah, bisa menggugah kesadaran dan pula secara dan seterusnya. Sementara ini yang bisa saya sampaikan, barangkali ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, ada waktu 10 menit. Ada waktu 10 menit nih, Reng. Oke. Ada berdoa memohon kepada Allah. Thank you. Kalau saya mohon ke panjenengan, misalkan pilih jasnya panjenengan. Saya ingin jasnya panjenengan. Kalau diperkenankan diizinkan saya kepilih itu pakai adab lah, etika. Tapi cara berdoa kepada Allah bagaimana? Yang bagus. Apakah? Ya Allah, saya minta jas saya. Minta ini, apa seperti itu? Apa juga tidak seperti etikanya meminta kepada manusia? Caranya. Itu yang pertama, Pak. Oh, 2. Yang kedua. Adabnya orang ngaji. Ngaji. Ya, orang ngaji ini kan Al-Qur'an ini kan dawu-dawunya Allah. Kalamullah. Ya, kalamullah. Kata-katanya Allah. Jadi semuanya mengandung pengertian, memohon kepada Allah. Tapi yang dilakukan, apa saya salah, pengertian saya salah, tidak tahu. Makanya saya bertanya, apakah saking dari hafalnya sampai Oke. Bagaimana menurut Anda? Kaitannya dengan adab membaca Al-Quran. Pertama, berkenaan dengan doa. Jadi doa nikah
pernyukunan nikah manabi dari seatas hendak sebabnya mana perintah. Dari seatas hendak sebabnya mana perintah. Manabi dari sebabnya hendak seatasnya mana dua. Bagaimana etikanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika misalkan apakah sama dengan etika kepada sama manusia saat kita meminta-minta. Lomun sampean onde manusia pada manusia menggunakan etika yang baik dengan tutur kata yang baik, sesopan dan seindah mungkin. Kenapa juga tidak bisa Allah Subhanahu wa taala? Perlu detail, mungkin perlu detail. Tapi kan Allah taala ini kelangkong ini punten. Tetap kita dianjurkan untuk berdoa itu menyampaikan apa adanya itu dengan etika, dengan menggunakan bahasa sesae. Ya Allah, kulo nyuwun kendaraan sesae malah bisa untuk silaturahmi benamain dek peletang ke ya Allah. Mana menggunakan bahasa yang seperti itu? Atau yang bahasa yang lebih vulgar misalkan, ya Allah, kulo nyuwun mobil ya Allah. Untuk lanjalan ya Allah, walaupun itu dikaitkan kepada sama manusia lo pada etis. Kok minta mobil malah bisa kelenjaran. Ada kan mun pada manusia kan eke dingaki kalau pada salpa. Nah, boleh kan enggak pengiran begitu. Jadi tetap harus menggunakan etika baik dalam akwal ataupun akwal, dalam verbal, dalam ungkapan yang juga baik. Sama sebagaimana ketika digunakan dengan sesama manusia. Kemudian nomor 2 terkait dengan ngaji. Jadi ngaji nikah ada 3 jenis. Beda tartil, beda tadwir, beda hadar. Si kocak tartil nikah ngaji nikah lawanan. Ngaji nikah lawanan. Kati saya sampai ada harus Indonesia. Si kocak tadwir nikah semulan jen, semu tandis dan titik. Si kocak hadar nikah tandis. Selama tidak merubah makna, dalam artian yang membaca itu betul memang seperti itu. Nikah lo masalah. Karena tuntutan waktu misalkan hataman, tambah untuk ajar kan lo bisa ngaji dengan cara hadar atau cepat. Auzubillahi minasyaitonir rajim bisa. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu kita mungkin dituntut atau mengharuskan kita membaca Al-Qur'an dengan kondisi cepat. Yang penting lo dan beda. Yang penting tetap mengikuti kaidah tajwid yang ada. Sekalian tahu. Ampun ki. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Ilahi lastu lil firdausi a'la wa la ankawa ala nari jahim fahabli tawfata wa fi dunubi fa innaka ghafirud dambil alim ilahi Faham